Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada Borneo, Sabah. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So apa yang kita mau kongsi di sini adalah berkenaan dengan kereta Iris engine S4PE. Aduan dia ataupun masalah di kereta adalah masalah ketukan. Masalah macam orang bertukang di dalam enjin tu. Ada bunyi ketukan besar. Jadi sebelum apa-apa hal apa-apa pekerjaan yang baik, kita jangan lupa mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sedikit berkongsi. Jadi channel ini bukan mengajar, tetapi berkongsi tentang input-input ataupun masalah-masalah kendaraan dan juga solusinya. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu kendaraan di hadapan kita ini, Iris. Ya, ini Iris 1.3 ya, engine S4PE. 1.3 itu. S4PE di mana engine ini itu seperti saya katakan awal tadi, ada bunyi ketukan betukang. Jadi setelah kita mendeteksi masalah dia, bunyi piston dan juga bunyi konrod. Dan konrod ini kita sudah ganti, still masih bunyi lagi sedikit dan tiada pilihan lain, terpaksa kita general overhaul. Sebab ketukan itu makin di-raise makin kuat. Jadi apakah faktor-faktor bunyi ketukan ini? Yang pertama secara general dan kita akan kaitkan dengan kereta ini. Yang pertama ialah ring piston itu sendiri. Ombo, di sinilah. Ini kita tengok sini, kameramen. Boleh masuk ke sini. So kita tengok bunyi ketukan itu adalah piston nomor 2. Okey, ini adalah engine dia, ini blok. Ini blok engine dia. Yang sana tu adalah head dia. Head engine. Jadi dia punya bunyi ketukan tu betul-betul macam orang bertukang lah. Macam besi, jumpa besi tu. Jadi sekarang kita mau tengok bunyi ketukan tu yang paling kuat di mana? Daripada 4 biji piston. Piston yang inilah, mungkin minta maaf pada mereka yang tahu sudah kereta tu, harap abaikan jalan. Ada juga subscriber saya ini tidak tahu pasal kereta, baru berjinak-jinak pasal kereta. Mungkin input-input begini sangat berguna sebagai satu knowledge, ya. Jadi ini piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3, piston nomor 4. Persoalan dia sekarang, macam mana kita tahu 1, 2, 3 ini bermula dari mana? Di mana timing bell ataupun timing chain dia? Itulah kira nomor 1. Macam ini sekarang timing bell di sini. So ini kira piston nomor 1 lah. Kameramen sini. 1 ini, 2, 3 dan piston nomor 4. Jadi bila kita cek, jangkaan kita mengatakan ring piston bermasalah, ya memang adalah benar. Oke, sekarang kita tengok, ini piston nomor 2. Ya, piston lain tak berapa bunyi. Piston nomor piston nomor 1 dulu. Piston nomor 1 kita pusing. Kita try dulu. Kita naik. Oke, ini piston dalam keadaan top. Memang dia ada bunyi, tapi ini pun ada bunyi sikit lah. Dia ada bunyi. Tapi piston nomor 2 lagi kuat dia punya bunyi lah. Ya, kita masuk balik. Oke, kita pusing 1 round. Alright, kita akan sampai top dead center. Inilah namanya top dead center di atas. Ini lagi kuat. Nampak pergerakan lah. Oke, satu orang pemain kasih gerak. Saya letak mic di situ supaya lagi clear. Oke. Dia akan betulkan. Alright. Oke. Jadi kita akan letak mikrofon. Oke, sini. Ini dalam keadaan top dead center. Maksudnya top dead center titik mati atas bahasa Melayunya. Oke. Itu bunyi dia. Sekejap, saya tahan, takut orang bilang besi. Ini mic kita letak. Dia bunyi besi berjumpa besi sebab kalau kita nampak di sini gapnya pun besar, goyangan pun besar. Tidak tahu dalam kamera boleh nampak atau tidak. Jelas Nampak jelas Jadi yang piston nomor 3 coba tengok. Ada juga gerakan. Tapi inilah tidak berapa kuat. Piston nomor 4. Kita tengok. Dia sangkut.
Alright. Piston nomor, tapi hampir keseluruhan pistonnya semua bergoyang ah. Tuh, apa ah? Semua bergoyang. Mananya ring piston house, sama ada ring piston ataupun blok dia sudah makan lah. Kalau blok makan lagi panjang cerita, terpaksalah kita terpaksalah kita ribo. Besarkan itu blok dia silinder blok dia dalam tuh. Silinder blok dia kita besarkan, terpaksalah piston pun kita terpaksa besar. Tapi harap mungkin kita ganti ring, saya tengok berapa besar jarak dia. Kalau terlalu besar, mungkin kita terpaksa kita ribo lah. Terpaksa tukar piston pun terpaksa ganti. Tapi kalau tidak juga jauh, mungkin kita just tukar ring piston saja, conrod bearing dan main bearing. Jadi faktor yang bunyi kita nampak betulkah kenapa dia boleh bunyi, sebab ring sudah makan house. So kita akan buka piston nomor 2 dan seterusnya lah. 1, 2 pun kita boleh buka, tapi kita fokus pada piston nomor 2. Cameraman sini. Kita akan fokus di sini. Coba flash dia. Kita akan fokus di sini piston nomor 2 nih, sebab ini yang paling banyak goyang. Kita tengok ada jam ke tidak. Jadi inilah yang menyebabkan ketukan di dalam sistem engine. Jadi kita akan keluarkan keadaan dia macam mana setelah kita tolak dia. So ini untuk part 1 lah ya. Kenapa engine Iris 1.3 S4 PE. PE ini 1.3 lah. Kalau 1.6 dia lain lagi, tapi bentuknya sama. Dua-dua Coin Pro lah. Oke, jadi sekarang ini kita akan tengok bagaimana cara buka dia. Kita buka, tengok. Kameramen boleh fokus di sana saja. Dia buka, dia akan tolak. Oke, sekarang dia sudah tolak. Oke, kasih jelas. Oke, depan. Oke, kita tengok. Piston dia comel saja. Ini jam. Makan sudah badan dia. Astagfirullah. Ini keadaan dia habis. Jadi memang tiada harapan sudah. Piston pun terpaksa diganti. Ini jam dia. Nih, sepatunya di barang dia kembang begini tau. Dia tidak boleh nih. Sepatunya ring minyak nih, sepatunya dia dia tidak boleh jam begini. Dia kena ada gap macam inilah. Dia ada pandai mainnya. Ini kita pusing pun tiada nih, jam. Nah, kita pusing. Yang ini ring ini atas ini disebut ring compression. Ring compression tak jam, tapi ring minyak jam. Tuh sampai dia makan sudah badan dia. Jadi ini ring dia sepatunya dia ada beza macam ni. Tapi bila dia sudah jam begini, jadi badan kepala piston jumpa blok engine, dia jadi makan. Jadi bila dia bergeser, itulah yang bunyi hentakan. Oke? Jadi kita tengok conrod dia main bearing, ini pun ada calar. Jadi kita akan ganti satu kali. Jadi piston nomor 2 ya paling teruk. Kita tengok piston yang lain. Piston yang lain kita tengok. Kita hold dulu sekejap. Mana satu saya punya komen itu. Oke, kita akan buka pula piston nomor yang lain. Piston tidak ada masalah kan? Sekejap saja. Kita akan buka pula piston yang lain. Piston nomor 2 antara yang paling teruk lah. Ada yang paling teruk. Nah, itulah. Oke, kita tengok yang makan. Kita tengok dia. Setelah kita buka nih, memang kita pasang balik dami-dami lah. Supaya kemas itu kerja tidak berselera. So masalah kedua kereta ini sebenarnya dipahamkan dia head pun bengkok betul head pun bengkok, naik panas. So gasket pun kita akan ganti. Ini masih original dia, jadi kereta ini memang package lah, bunyi satu, overheat lagi satu. Jadi ini head dia. Kalau kita nampak dia punya head nih bengkok, ini kita akan bawa pergi engineering. Oke, ini kenapa dia boleh bengkok? Banyak sebab lah. Mungkin kereta ni termostat jam, mungkin juga radiator sumbat. Jadi inilah kita akan skim dia dan kita akan memastikan dia punya gap istilahnya kalau kita potong ini, kalau terlampau tinggi kita mungkin tidak guna ini head, sebab akan menyebabkan compression lari lah. Tapi kalau dia sikit saja kita boleh guna lagi. Piston nomor berapa? Piston nomor 3. Oke, kita tengok piston nomor 3, dia punya head. Ini piston nomor 1, betul? Nomor 2 ya. Nomor 3. Kita tengok apa yang terjadi dengan ini kereta.
Adakah lagi dia masih macam menjadi kereta lagi ataupun dia sudah hancur? Sekarang ini yang hancur nih piston saja, nauzubillah. Inilah ajalnya sudah sampai. Ini teruk. Kalau kita tengok nih, kita sapu pakai tangan, memang tiada harapan. Kuku lagi, habislah. Nih. Ini pun habis. Ini pun habis, ini lagi dalam. Ini piston nomor 2, ini habis, ini habis. Ini habis. Ini lagi dalam. Ini lagi masuk. Allahu Akbar. Jadi memang tidak ada harapan lah ini piston dia nih. Jadi mungkin connecting rod kita boleh pakai balik. Tapi dia punya apa nama head dia ini kita tidak dapat lah, ya. Tidak dapat guna balik lah. Jadi kita try buka, tengok piston nomor berapa? Piston nomor 3. Dia pun ada garisan manja. Mungkin apa? Ada makan lain ya. Jadi kita try dulu, kita tengok keadaan head dia, mungkin ada oke sedikit daripada piston nomor 2. Jadi kenapa? Oke, kita membahas ya. Kalau kita pikir logik, kenapa benda ini boleh jam? Kena ingat, sebab itu kalau kita tengok minyak nih, dia ini ada oke sedikit tapi calar juga lah. Ini pun jam juga. Oke. Cuma perbahasan ini piston nomor, ini kena marking nomor 3, nomor 2. Oke. Kalau kita pikir logik, kenapa benda ini boleh jam? Satu adalah minyak yang tidak ditukar mengikut kilometer. Yang kedua, suka menggunakan adiktif tambahan, konon-kononnya anti asap. Tapi kalau rosak, tidak ada sudah cakap tu anti-anti, kena overhaul juga. Jadi itu salah satu adiktif nih, dia kadang-kadang peringkat permulaan, awalnya mungkin boleh pakai, tapi kalau kita kerap menggunakan, dia akan membentuk keladak. Jadi dia akan menyebabkan keladak, itulah yang menyebabkan daya lincir kurang. Kalau kita nampak di sini, kalau kita perasan, dia ada lubang nih. Coba kameramen tengok sini. Ada lubang nih ya. Sekejap saya ambil saya punya laser dulu. Ada lubang ini engine dia. Inilah nasihat kita, kalau boleh janganlah tukar lambat minyak hitam lepas itu menggunakan. Yang ketiga faktornya adalah faktor apa nama? Menggunakan minyak murah lah. Oke, kameramen boleh nampak ke cahaya laser merah tuh? Siapa perasan yang lubang-lubang nih? Ini lubang nih. Ini minyak masuk sini, seterusnya dia keluar di sini. Tapi dia keluar di ring minyak nih. Ini namanya ring compression 2 nih. Yang bawah nih ring minyak. Yang di atas nih ring compression. So, persoalan dia sekarang, kalau kita gunakan minyak murah, dia cepat likat dan menyebabkan daya lincir itu kurang. Seterusnya berlaku penyumbatan di lubang-lubang nih. Itu kita jangan lambat tukar minyak hitam, jangan suka main tambah-tambah. Yang ketiga, jangan apa nama istilahnya suka menggunakan adiktif. Gunakan saja minyak standard. Apa standard di sini cakap, kalau ditengok sini ada standard dia cakap sini. Castrol ataupun kalau tengok kameramen sini. Kita tengok sini, kameramen tengok dia cakap yang disarankan recommended dia cakap Petronas, Centium or Match Pipe. Ini nampak. Ini yang dia cadangkan. Tapi mananya janganlah rendah dari ini, tinggi tidak apa. Mananya kita boleh menggunakan brand Petronas ataupun dia punya grade API SL, atas sikit. Dia setiap minyak tu dia ada brand dia ada dia punya code SL. Kalau kita tengok minyak ni dia ada code dia. Sekejap saya ambil tong minyak. Oke. Ini contoh sajalah kita cari minyak ya. Kita cari minyak yang ada perkataan SL. SL tu maksudnya ke atas lah. Saya tahu ada minyak petrol. Coba satu orang pergi cari minyak nih gelen kosong. Jadi kita melihat di sini faktor keempat ya, kenapa boleh menyebabkan engine ring piston jam, disebabkan oleh pemanduan kita juga. Pemanduan yang belum lagi minyak steady terus kita blasting. Terus kita rest mengejut. Oke, jadi kita minyak dia perlu sebati dahulu. Jadi bila minyak tidak sebati, kita terus rest tekan minyak tinggi, boleh menyebabkan apa nama ring piston akan makan lah. Bila ring piston makan, oke, inilah yang menyebabkan bunyi ketukan di dalam. Oke, sekarang kita tengok ini piston nomor berapa? Piston nomor 4. Oke. Kalau kita tengok ini kereta, memang ini kereta memang mungkin sudah sampai ajalnya lah, sebab kalau kita tengok warna keladak-keladak nih memang boleh tahan juga lah, ya, boleh tahan juga.
memang hitam, lambat tukar minyak hitam lah. Oke, faktor kelima tadi pemanduan kan. Faktor keenam tadi kenapa bunyi ring piston boleh makan adalah tersumbatnya itu mikrofon. Oke, mikrofon tuh di sini. Oke, mikrofon. Ini. Coba kita cari mikrofon dia. Oh, mikrofonnya ada di dalam, bertapuk. Tapi ini kita sudah cuci. Dia duduk di dalam nih. Kita tidak dapat buka masa tidak cukup. Sabah nih mau maghrib sudah. Mau azan, azan sudah pun. Jadi kita tidak dapat buat penggambaran. Yang faktor ketujuh yang menyebabkan ring piston makan mungkin disebabkan oleh tekanan minyak itu tidak kuat. Jadi tekanan minyak tidak kuat itu disebabkan oleh oil pump. Mungkin juga oil pump masalah, tapi jarang berlaku. Kebanyakan berlaku penyumbatan di oil sump punya mikrofon. Jadi sering-seringlah flashing itu kereta. Jadi solusi kepada masalah ini ialah sebelum dia darurat beginilah. Servis minyak Anda ikut kilometer lah. Lepas tu sebelum servis minyak hitam, kalau boleh flashing dulu 2 botol. Ada kita boleh beli di kedai. Minta dengan dengan mekanik tu kalau boleh flashing dulu sebelum tukar minyak baru. So maksudnya minyak yang lama masukkan 2 botol, tunggu 10 minit daripada 5 menit atau hingga 10 menit flashing dia, lepas tu buang minyak lama tu bersama dengan flashing tadi, lepas tu barulah kita masukkan minyak baru. Kalaulah kita buat ini benda setiap kali tukar minyak hitam ataupun 3 kali sekali kita flashing, insyaallah minyak ni kita punya ring piston jarang akan tersumbat. Dan keadaan minyak mungkin cam dia ni mungkin lebih, coba kameraman sini, ini cam dia. Ini cam mungkin lebih menyerlah, lebih inilah, tidaklah sehitam ini. Tapi ini kira okey lagi, kita ada jumpa hitam legam, tidak nampak sudah macam enjin, betul-betul gelap. Tapi ini kira okey, tapi bermasalah di sini sekarang yaitu di ring piston minyak berlaku jam dan menyalakan dia kikis ni dia punya silinder. Kita tengok sini, kameramen boleh kasih flash flash. Kita tengok dia ada makan ke tidak. Secaranya kita coba tarik pakai jari. Tarik. Kalau dia sangkut, masih masalah. Macam ini piston nomor 2. Ini nomor 2 macam tidak boleh sudah. Terpaksa lah kita mau polis pun dia sangkut sudah nih. Nih sangkut nih. Nampak nih. Kameramen boleh nampak nih. Nampak dia punya calar nih. Calar dia sampai ke bawah. Jadi kita terpaksa mungkin kita ribo balik, kita besarkan ini silinder sikit. Sebab dia sudah makan. Cuma piston nomor 1, 3 dan 4 okey. Piston nomor 2 macam calar habis. Ya, calar habis sudah nih. Ini 1 calar, 2 lagi. Coba kameramen pusing sini. Nih calar lagi nih. 4 nih calar nih, nampak? Ini terpaksa kita bawa ribo, bawa engineering untuk besan dan mau pilihan tiada lain kecuali kita ganti nih head piston dia 1, 2, 3, 4 biji sekali ganti. Belum pernah lagi orang tukar head piston nih. Kalau piston nomor 2 1 besar 1 kecil. Kalau yang sudah tukar ini 2, yang lain pun kena ikut lah. Dan kita bawa engineering untuk kita ribo balik, besarkan dan kita akan pasang ring dan seterusnya kita akan skim head nih, sebab head ni pun bengkok sebab dia overheat. Kenapa dia overheat? Sudah banyak video-video yang kita telah jelaskan sebelum ni. Sistem pendinginan kereta jaga. Untuk overheat ni banyaklah. Radiator sumbat, ya, termostat jam, water pump masalah. Tapi water pump ni kita sudah nampak tadi, water pumpnya tiada masalah. Kalau tidak silap saya tadi ada water pump dia ini. Kita tengok water pump pun okey. So kadang-kadang kita jumpa water pump ni patah nih. Blade dia patah. Ini sekarang tiada juga patah. Okey, jadi kita salahkan mungkin termostat ataupun radiatornya ini. Mungkin pernah kotor radiator ni. Mana sudah radiatornya? Ini radiator dia. Mungkin kotor. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya overheat. Dalam masa yang sama berlakunya bunyi ketukan dalam enjin. Jadi overheat campur bunyi ketukan, efeknya sangat besar, menyebabkan kos lagi tinggi. Jadi untuk mengelakkan benda-benda begini, seperti nasihat saya tadilah yang awal-awal video, ya. Jadi kita mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekarang kita mengubat nih, kosnya sangat tinggi. Jadi itu saja nasihat saya. Semoga kita sama-sama belajar, sama-sama alert tentang penjagaan enjin kereta kita, yaitu minyak hitam tuh servis dengan sebaik mungkin. Jangan kita lambat ataupun kita bilang boleh lagi nih, boleh lagi, lama-lama dia jadi macam case tadi. Oke? Jadi perkataan yang kata boleh lagi nih, kalau boleh kita jangan jadikan budaya kita lah. Kalau sampai awal tidak apa, jangan lambat. Dan nasihat saya untuk saya sendiri, kalau boleh ya, gunalah minyak jangan terlampau murah lah. Ya, yang sederhana pun boleh. Ini dia cadangkan tadi Centium. Tapi kalau boleh atas lagi bagus. Mungkin boleh pakai Castrol juga yang bagus. Bukan kita mempromosi ini brand,
Tetapi kita carilah brand-brand yang jangan terlampau murah lah. Sebab nanti efeknya lagi besar seperti mana yang berlaku di hadapan saya nih lah. Oke, itu saja. Berapa menit kameramen? 20 menit. Oke, itu sajalah sekadar perkongsian insyaallah. Sekiranya video ini bagus, bolehlah share, like ataupun subscribe. Semoga video-video yang akan datang mungkin boleh dikongsi lagi insyaallah. Jadi apa pesanan saya sini ialah kita berkongsi bukan mengajar, tapi kita share saja apa yang kita tahu. Moga-moga ilmu yang serba sedikit ini memberi sedikit manfaat kepada mereka-mereka di luar yang inginkan input-input tentang otomotif ataupun dunia kereta lah. Ya, jadi itu saja. Sekian, assalamualaikum. Thank you.